Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan bertandang ke markas tim zona degradasi Genoa pada pekan ke-27 Sabtu dini hari nanti. Inter perlu segera keluar dari periode buruk mereka. Itu mutlak dibutuhkan demi menjaga persaingan di papan atas sekaligus untuk membangun momentum jelang semifinal Coppa Italia kontra AC Milan. Dalam 3 laga terakhirnya Inter bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Napoli. Kemudian berturut-turut kalah 0-2 menjamu Liverpool di Liga Champions dan Sassuolo di Serie A. Melawan Genoa yang musim ini telah beberapa kali berganti pelatih dan baru menang sekali di Serie A, Inter pasti dituntut untuk bisa kembali ke trek yang benar. Gagal meraih poin di markas Genoa sama sekali bukan pilihan. Nerazzurri diuntungkan dengan catatan bagus saat bertemu Genoa, yaitu selalu menang tanpa kebobolan dalam 7 pertemuan terakhir. Simone Inzaghi diperkirakan akan menempatkan Alessandro Bastoni dan Marcelo Brozovic langsung kembali ke starting 11 untuk pertandingan melawan Genoa dini hari nanti. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, kedua pemain sama-sama absen saat dikalahkan Sassuolo karena menjalani skorsing akan bermain sejak menit pertama di studio Luigi Ferraris melawan tim besutan Alexander Blessin. Denzel Dumfries dipercaya akan kembali memulai dari awal menggantikan Darmian. Untuk lini depan, Edin Dzeko akan bertandem dengan Lautaro Martinez. Penyerang Argentina itu masih dipercaya sebagai pilihan utama Inzaghi. Sang pelatih yakin El Toro akan segera mencetak gol bagi Inter. Sementara itu, 3 pemain seperti Joaquin Correa, Alexander Kolarov, dan Robin Gosens masih akan absen pada laga ini. Khusus Robin Gosens sebenarnya telah pulih dan siap memulai dari bangku cadangan, tetapi tampaknya Inzaghi ingin sang pemain fokus untuk pertandingan Coppa Italia melawan AC Milan tengah pekan nanti. Pelatih Inter Simone Inzaghi mengungkap 3 target yang dibebankan kepadanya di musim pertama menukangi Nerazzurri. Pada musim panas 2021, Simone Inzaghi resmi diangkat menjadi pelatih Inter menggantikan posisi Antonio Conte. Dengan Inter yang menyandang status sebagai juara bertahan Liga Italia, Inzaghi memikul beban berat di musim ini. Juru taktik asal Italia ini diharapkan dapat memenuhi ekspektasi supporter Inter untuk mempertahankan gelar tersebut. Namun Simone Inzaghi menjelaskan bahwa mempertahankan Scudetto bukan target utama Inter di musim ini. Inzaghi mengungkap 3 target yang dibebankan kepadanya di musim 2021-2022. Pertama, Inzaghi diminta untuk membawa Inter finish di posisi 4 besar Liga Italia. Saat ini Inter berada di peringkat kedua klasemen Serie A dengan mengoleksi 54 poin. Berikutnya, ex-pelatih Lazio tersebut dituntut untuk membawa Inter ke babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Target tersebut sudah berhasil dipenuhi oleh Inzaghi setelah Inter lolos ke fase knockout dengan status runner-up grup D. Terakhir, petinggi Inter meminta Inzaghi menjuarai Piala Super Italia. Inzaghi pun telah berhasil menuntaskan target tersebut setelah memimpin Inter menekuk Juventus 2-1 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza 13 Januari 2022. Pemilik Inter meminta saya untuk finish di 4 besar, lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan memenangi Piala Super Italia, kata Inzaghi seperti dikutip bolasport.com dari Football Italia. Striker Chelsea Romelu Lukaku dikabarkan rela untuk melakukan pemotongan gaji asal bisa kembali ke Inter. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, pemain timnas Belgia itu telah menyatakan bahwa dirinya tidak bahagia di Chelsea dan mengaku membuat kesalahan fatal telah meninggalkan Inter pada jendela transfer musim panas lalu.
Sejauh ini performanya belum memuaskan bersama The Blues di mana dia baru mencetak 10 gol dalam 28 pertandingan musim ini. Saat ini Lukaku mengantongi gaji sebesar 12,5 juta euro per musim di Chelsea dan dia diyakini bersedia melakukan pemotongan gaji menjadi 8,5 juta euro per musim jika bisa kembali ke Inter pada musim panas 2022 ini. Namun kepulangannya ke Giuseppe Meazza tidak akan mudah, mengingat Chelsea telah menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk memboyongnya ke Stamford Bridge, yakni seharga lebih dari 100 juta euro, dan itu berarti mereka tidak akan melepasnya ke Inter dengan harga murah. Di sisi lain, Inter saat ini tengah fokus untuk merekrut striker Sassuolo Gianluca Scamacca dan Paulo Dybala dari Juventus. Dilansir dari media Inggris The Sun, Inter dilaporkan sangat serius untuk merekrut penyerang Manchester City Gabriel Jesus. Nerazzurri bertekad mengamankan jasa sang penyerang pada musim panas mendatang. Bak gayung bersambut, Manchester City juga berniat menjualnya pada bursa transfer musim panas nanti. Pria asal Brasil itu memiliki 16 bulan tersisa di kontraknya bersama Manchester City. Kontrak sang pemain akan berakhir pada Juni 2023 mendatang. Itu berarti City harus menjualnya pada musim panas mendatang, kecuali ada kesepakatan tentang perpanjangan kontrak dalam waktu dekat ini. Inter telah mengincar pemain Brazil itu sejak tahun 2017 ketika masih bermain di klub Brasil Palmeiras. Direktur Inter Piero Ausilio telah melakukan pendekatan dan mencoba untuk membelinya. Namun Jesus lebih tertarik bermain untuk Guardiola di Manchester City. Sekarang pria berusia 24 tahun itu diyakini akan siap untuk pindah ke Nerazzurri yang siap memberikannya waktu reguler. Namun demikian, Manchester City mungkin akan tergoda untuk melakukan kesepakatan pertukaran untuk Jesus. Hal itu akan membuat bintang Inter Lautaro Martinez merapat ke Stadion Etihad dengan imbalan pemain asal Brasil itu. Tapi The Citizens mendapatkan saingan untuk mengamankan jasa Martinez. Pasalnya Liverpool juga mengincar sang pemain dan akan menyiapkan tawaran menarik untuk Inter Milan. Roberto Gagliardini mempunyai catatan mentereng saat bermain melawan Genoa. Dia adalah pemain di skuad Nerazzurri yang paling banyak mencetak gol di gawang Genoa dengan seragam Inter. Klub asal Liguria itu adalah korban favoritnya dengan berhasil mencetak 5 gol di Serie A. Gelandang Italia ini telah membuat 2 kali brace saat melawan Genoa, yaitu pada November 2018 dan April 2019. Dan yang menarik lagi, Gaglia juga melakukan debut Serie A-nya melawan Genoa pada Mei 2016 di Ferraris dengan seragam Atalanta. Performa Gagliardini sejauh musim ini jauh menurun dari apa yang dia lakukan di musim lalu. Dari 23 laga di Serie A, dia hanya bermain 11 kali untuk Inter dengan 5 kali memulai dari awal. Dia baru diturunkan lagi sebagai starter di laga melawan Sassuolo pekan lalu, setelah hanya menjadi penghangat bangku cadangan di Inter 4 pertandingan beruntun. Setelah hanya menjadi penghangat bangku cadangan Inter di 4 pertandingan beruntun. Pada laga melawan Genoa kali ini diharapkan Gagliardini kembali mengeluarkan magicnya untuk membantu Inter kembali ke tren kemenangan.